ambil. Ambil HP-nya minta. Apakah Yesus menciptakan ibunya? Iya. Yang di bawah. Bentar dulu Bang, aku ngomong di bawah. Kalian pertanyaan itu masuk logika enggak? Enggak Kalau masuk. kalian punya, kalau Masuk kalian masih logika. waras. Tuhan itu kan Maha Pencipta. Yang menciptakan kau itu adalah Bapa. Tidak usah mutar-mutar, jangan menghibur diri. Kalau kamu tidak punya kualitas, baik jangan bernarasi, kasih peluang sama temanmu. Udah. Kamu sudah kelihatan di Logika sini. itu, Bang. Pertanyaan ke-8 kali ya. Apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Apakah Yesus menciptakan ibunya? Iya. Ah. Tuhan Mikir. menciptakan langit dan bumi. Oh, hanya langit dan bumi ya? Nah, Hanya langit dan yang bumi. kedua, Jadi yang tumbuh-tumbuhan, manusia semua nongol sendiri gitu. makanya hari ketujuh itu hari istirahat. Nah, Oh, hari ketujuh setelah langit dan bumi istirahat Tuhan, enggak ada isinya. hari istirahat itulah hari Minggu, bukan hari Kejadian Jumat, 1 Bang. nomor 2 Makanya sampai dibilang kejadian 30 nggak itu ada hari semua Jumat, berfirman Bang. Allah menciptakan segala sesuatu Iya. termasuk manusia. Makanya itu Bang, udah dibilang hari ketujuh itu hari istirahat. Gini aja deh, gini aja. Saya bawa pertanyaan kalau gitu. Apakah yang berfirman di kejadian perjanjian lama itu adalah Bapak? Nah, Bapak itu udah dibilang sendiri. Itu Ya, Bapak dia- atau bukan? Tuhan Yesus Bang. Makanya Iya. Bang. Berarti kau nyimak Bapak itu dulu. adalah Yesus kan? Iya. Berarti Kau Yesus nyimak menciptakan dulu lah. ibunya gitu. Betul atau tidak? Yesus menciptakan ibunya, sedangkan Oke, kalau Yesus sedangkan dia menciptakan anaknya ibunya, loh. apakah Gini, coy. ibunya yang Bentar, mengandung bentar, penciptanya gitu? Bentar. Makanya Bang, kalau saya ngomong, kau nyimak dulu lah. Tidak nyambung. Jangan kita ngomong Tengok yang di bawah aja sudah pening sama kamu. Sekarang kamu bilang Yesus adalah Bapak itu toh? Berarti Bapak yang menciptakan ibunya, Yesus itu yang menciptakan ibunya, begitu? Iya atau tidak itu sejak? Tuhan Yesus itu sampai cipta Iya, itu iya. sendiri. Oh, jadi Dia Yesus menciptakan. menciptakan ibunya apa tidak? Saya tidak bilang Tuhan Yesus itu sendiri atau berdua Ya. atau bertiga, tidak. Sang pencipta Berarti itu adalah Yesus Tuhan yang adalah Yesus. Bapa menciptakan Bentar, ibunya, Bang. begitu? Makanya dibilang anak yang tunggal. Makanya Bang, udah bilang dia adalah sang pencipta Bang. Kalau dia sang pencipta Bang. Oke, kalau dia maha makanya pencipta dia menciptakan manusia. berarti Bang. dia menciptakan Aduh. ibunya, kan? Karena jelas di ayat di Bentar Lukas dulu, itu Bang. Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Berarti kamu bilang dari Bapa, Kalau ya kalau toh? debat seperti inilah. Siapa yang kalah sama kamu Juntak? Jangankan kamu, kamu panggil siapapun di sini. Kalau head to head sama saya menggunakan Ya, data, kan? kamu tidak akan kemana-mana, Bang, gini, Juntak. Bang. Audisi itu apa? Oke. Bang? Ambil. Ambil HP-nya minta. Apakah Yesus menciptakan ibunya? Iya. Yang di bawah. Bentar dulu Bang, aku ngomong di bawah. Kalian pertanyaan itu masuk logika enggak? Enggak Kalau masuk. kalian punya, kalau Masuk kalian masih logika. waras. Tuhan itu kan Maha Pencipta. Atau kamu tidak pernah baca ayat? Kamu tidak pernah baca Keluaran 32 ayat 29. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan manusia. Tuhan yang Maha Nggak Pencipta. nyambung juga nih orang nih. Ya, sekarang ketika Yesus itu adalah Bapa, apakah Yesus menciptakan ibunya? Belum saya tanya apakah Yesus yang membunuh ibunya? Enggak ada. Nggak nyambung juga nih sama ayatnya nih. Iya Gimana? kan? Kita Bentar soalnya. dulu. Gimana Bang Eser? Gini Bang. Soalnya di Alkitab nggak ada. Masa anaknya menciptakan ibunya? Nah, mana Itu ada maksud Katanya logika. Bapak itu berarti Bapak bukan pencipta gitu. Biar Bang User yang jawab, yang Bang User yang menjawab. Aduh, Minta kamu mute kita dulu, kayak ini saya jadi mute. Sok. jadi ini kita ini berdebatan yang tidak Enggak mungkin. berdebat Bang, kita santai aja di Bentar, sini, Bang. enggak berdebat. Kita berdebat kayaknya Bang. Oke, sekarang Abang ngomong Tuhan aja, itu Bang. Maha Pencipta atau kamu mau minta ayat? Sekarang ketika Bang Juntak mengatakan Bapak adalah Yesus itu sendiri, maka saya tanya, apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Ada enggak dalilnya? Apakah Yesus menciptakan ibunya? Abang punya logika enggak? Tuhan seperti itu Maha Bang? Pencipta atau tidak? Tuhan itu sang pencipta. Ah, Kejadian 1:26 itu siapa yang diciptakan Tuhan? Hewan atau genderuwo? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:26 Tuhan menciptakan apa? Bentar dulu. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang kedua. Oh, yang bumi saja. Oh, bumi saja dicipta sama Tuhan. Yang lain-lainnya tidak.
Bentar bang, makanya bang, Iya, iya, iya. Gimana, manusia gimana? ini kalau aku bertanya bang, kau diciptakan nggak bang? Diciptakan. Siapa yang ciptakan kau? Tuhan, tidak usah mutar-mutar. Sekarang saya tanya samamu. Karena Bukan jelas Bapak- di Kejadian bukan 1:26 Bapak, Ibu, berfirmanlah Yesus, Tuhan bukan. Allah, baiklah kita Bukan, menciptakan manusia, bukan genderuwo. Sekarang apakah Yesus sebagai Bapak itu menciptakan ibunya atau gimana? Bentar bang, bentar bang, bentar bang. Yang ciptakan kau siapa? Tidak usah mutar-mutar, jangan Bentar sekarang dulu, menghibur Bang. diri. Sekarang jawab Bentar aja. dulu. Kalau kami Bentar jelas dulu, Bang. diciptakan, masa itu sejak kamu tidak Siapa? berjawab? Siapa yang ciptakan kau? Allah Maha Pencipta, langit dan bumi dan semua Bukan, isinya. Bang. Yang menciptakan Allahu la kau ilaha itu- illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. yang menciptakan Sekarang saya tanya kau samamu, itu- ketika Yesus yang mengatakan menciptakan aku kau dan itu- Bapa adalah bentar, Bang. satu, apakah Bentar, Yesus Bang, yang bentar, menciptakan Bang, ibunya? Bentar bang, bentar bang. Yang menciptakan kau itu adalah Bapak. Tidak usah mutar-mutar, dan jangan Ibu menghibur sendiri, diri. Bang. Kalau kamu tidak Ya. punya kualitas, baik jangan bernarasi, kasih peluang sama temanmu. Udah. Kamu sudah kelihatan di Logika sini. itu, Bang. Oke, Bang Itu Yeser, logika, sekarang Bang. menurutmu apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Ada nggak dalilnya? Hmm? Apakah Yesus menciptakan ibu? Kejadian 1:26. Nah, Ah, Selanjutnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia. Ya, bukan genderuwo, bukan hewan. Matius 4:4, Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu memang tercipta. Dan Bapa adalah satu. Apakah Yesus yang menciptakan ibunya Maria? ada nggak dalilnya? Tuhan. Kalau dalilnya Tuhan Ini, Yesus Bang. saja tidak ada dalil di Bible, Bang. Tuhan Kita bukan berbicara menciptakan dalil sekarang ini. manusia. Fakta saja apa yang kamu utarakan. Lah sekarang Tuhan itu adalah Trinitas dia, juga Bang. tidak ada data di Bang. Bible, Tritunggal Bang, juga boleh tidak ada nggak? data. Boleh nggak, Bang? Tuhan Bapa, Boleh Tuhan nggak aku Putra, ngomong? Tuhan Roh Kudus juga Boleh tidak ada nggak aku data. ngomong? Boleh Yang nggak sekarang aku saya ngomong? tanya sama kamu, apakah Yesus Bang, kalau menciptakan saya nggak ibunya? bisa ngomong, Bang, gimana mau ngomong, Bang? Abang aja berkor kayak gak jelas. Kamu tidak bisa menjawab apa yang saya tanya, makanya saya tanya aku sama pengen Yusir. jawab, Bang. Udah dibilang kalau abang Oke, ngomong. sekarang saya tanya ulang ya, pertanyaan ke-8 kali ya. Apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Apakah Yesus menciptakan ibunya? Iya, iya. Ah. Tuhan Mikir. menciptakan langit dan bumi. Oh, hanya langit dan bumi ya? Ah. Hanya langit dan Yang bumi. kedua, Jadi yang tumbuh-tumbuhan, manusia semua nongol sendiri gitu. makanya hari ketujuh itu hari istirahat. Ah, Oh, hari ke-7 setelah langit dan bumi istirahat Tuhan, enggak ada isinya. hari istirahat itulah hari Minggu, bukan hari Kejadian Jumat, 1 Bang. nomor 2 Makanya sampai dibilang kejadian 30 nggak itu ada hari semua Jumat, berfirmanlah Bang. Allah menciptakan segala sesuatu Iya. termasuk manusia. Makanya itu, Bang, udah dibilang hari ketujuh itu hari istirahat. Gini aja deh, gini aja. Saya ubah pertanyaan kalau gitu. Apakah yang berfirman di kejadian perjanjian lama itu adalah Bapak? Ah, Bapak itu udah dibilang sendiri. Itu Ya, Bapak atau bukan? Tuhan Yesus, Bang. Makanya, Iya. Bang. Berarti kau nyimak Bapak itu dulu. adalah Yesus kan? Iya. Berarti Kau Yesus nyimak menciptakan dulu lah. ibunya gitu. Betul atau tidak? Yesus menciptakan ibunya, sedangkan Oke, kalau Yesus sedangkan dia menciptakan anaknya ibunya, loh. apakah Gini, cuy. ibunya yang Bentar, mengandung bentar, penciptanya gitu? Bentar. Ya, Aku astagfirullahaladzim. pengen nanya sama kamu. Aku pengen nanya sama Tidak kamu. usah nanya dulu karena yang Bentar pertanyaan dulu, saya Bang. belum kelar, belum kamu jawab. Gini, Bang. Kalau Justru pertanyaan- saya di sini pertanyaan itu enggak Bernarasi tadi saya hanya ikut apa yang kamu bahas dengan Nimbrus. Makanya kalau buat pertanyaan itu jangan menjebak gitu loh. Abang sih akan Nggak ada yang menjebak di sini. Tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Ah, siapa yang kau bilang tong kosong? Iya. Sekarang kalau kamu tong berisi, kenapa yang pertanyaan sepele seperti ini kamu tidak boleh jawab? Bukan sepele, Bang. Kamu bilang Yesus dan Bapa adalah satu ya kan? Tapi pertanyaan tersebut tidak Jentak, masuk logika. apakah Yesus adalah Bapa? Apakah Yesus itu iya? Ya, Itu dia sekarang sendiri. Bapa itu kan pencipta. Atau kamu bilang Bapa tidak maha pencipta? Iya, itu dia sendiri. Iya, sekarang Bapa pencipta apa tidak? Itu dia, makanya bilang itu dia sendiri. Saya tidak tanya berdua, bertiga, atau sendiri. Yang saya tanya maha Dia pencipta itu atau adalah- tidak? Bentar, Bang. Makanya Bang, kalau saya ngomong, kau nyimak dulu lah. Tidak nyambung. Jangan kita ngomong Tengok yang di bawah aja sudah pening sama kamu. Sekarang kamu bilang Yesus adalah Bapa itu toh? Berarti Bapa yang menciptakan ibunya. Yesus itu yang menciptakan ibunya, begitu? Iya atau tidak, itu saja. Tuhan Yesus itu
sampai cipta Iya, itu iya, iya. sendiri. Oh, jadi Dia Yesus menciptakan. menciptakan ibunya apa tidak? Saya tidak bilang Tuhan Yesus itu sendiri atau berdua Ya. atau bertiga, tidak. Sang pencipta Berarti itu adalah Yesus Tuhan yang adalah Yesus. Bapa menciptakan Bentar, ibunya Bang. begitu. Makanya dibilang anak yang tunggal. Saya Kenapa tidak dibilang tanya anak yang tunggal atau berdua atau bertiga. Iya. Yang saya tanya karena kamu bilang Yesus adalah Bapa. Ya toh? Yesus itu adalah sang Sekarang pencipta, makanya karena Bapa itu Maha Pencipta, Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, Iya, baiklah kita menciptakan manusia. Iya. Maria itu kan Iya. manusia toh? Berarti Maria yang diciptakan oleh Yesus. Makanya Bang Bude bilang dia adalah sang pencipta Bang. Kalau dia sang pencipta Bang. Oke. Kalau dia Maha makanya Pencipta dia menciptakan manusia. berarti Bang. dia menciptakan ibunya, kan? Oke, dia menciptakan ibunya kan? Manusia Bang, manusia. Oke. Paham di situ. Bang? Dia menciptakan ibunya. Bukan Berarti ibunya lagi, ibunya Bang. sedang Manusia mengandung lagi. pencipta manusia. Bukan ibunya lagi Bang, dia menciptakan manusia Bang. Iya, Kebalik, berarti Bang. sekarang ibunya Maria ini mengandung pencipta manusia. Betul. Dia dia Iya, turun iya, ke dia dunia. apa? Dia Dia apa? itu turun ke dunia untuk menyelamatkan Di mana turunnya itu? umat manusia, Bang. Karena apa? Karena keserakahan manusia. Bukan itu turunnya udah di situ melebihi. yang kita sedang bahas. Bentar dulu, Karena jelas di ayat di Bentar Lukas dulu, itu Bang. Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Kalah. Ya, Berarti kamu bilang dari Bapa, Kalau ya kalah toh? debat seperti inilah. Siapa yang kalah sama kamu, Berpartoar. Juntak? Jangankan Kalah kamu berdebat panggil seperti siapapun ini, di nggak sini. masuk Kalau head to akal head lagi. sama saya menggunakan Ya data, kan? kamu tidak akan kemana-mana, Bang, gini, Juntak. Bang. Autis itu apa, Oke. Bang? Aku Sekarang, pengen dulu, Bang. Autis apakah itu apa? Maria sedang Bentar, mengandung Maha Pencipta manusia? Konstruksi. Autis itu apa, Bang? Autis artinya apa? Bang? Tidak usah menghibur dirimu, Juntak. Bentar, Kalau autis memang itu tidak punya apa? kualitas, kasih kesempatan sama Yosir Gini. aja. Izin Izin dulu. Tidak nyambung. Juntek, Anda Ngobrolnya paham, sama halnya kita berdebat paham seperti Bible? patung, cuy. Juntek, saya Patung. tanya nih, Anda paham Ya. Bible apa tidak? Patung. Kalau kita berdebat seperti Paham orang Bible patung, atau tidak? ya udah. Berbolak-balik Juntek. pertanyaannya itu Woi. dulu. Udah dijawab Anda itu paham melulu. Bible apa tidak? Gak ada yang lain apa? Saya tanya, Anda paham Bible apa tidak? Kalian tidak bisa berdebat Anda berani sama saya, naik mending diskusi kalian tidak diam. punya Daripada modal. mulut kalian saya bungkam sendiri. Saya tanya kau, paham Bible apa Kalau tidak? kalian mau debat, saya punya logika lah. Kalau kalian nggak punya logika, Kami maka tidak butuh pintar logika lah Anda. dikit. Kalau kalian nggak pintar dikit, jangan berdebat sama saya. Turun kau. Saya adalah saya. Lu Turun. siapa? Ya. Aduh, bego dipelihara. punya. Aduh. Makanya yang Kristen di bawah paham Bible silakan naik. Tunjukkan Setengah jam loh, pesona cuma Anda. nanya itu aja nggak Ini dijawab. silakan Ban Al. Ini Oke. masih ada Ban Nuser. Menurut Ulangan 32:39, tidak ada Allah selain kecuali daripada Aku, yang mematikan dan menghidupkan dan meremukkan dan meluluhkan ya. Tuhan Maha Pencipta. Sekarang ketika Tuhan yang dikatakan sama si Juntak tadi yang tidak ada ilmu apa-apa, tidak ada pengetahuan apa-apa, hanya doktrin dan dogma, ketika dia mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri, ini bukan Trinitas, ini oneness. Yang pahaman seperti ini oneness, bukan Trinitas. Sedangkan bila mana Maria mengandung Maha Penciptanya, bagaimana mungkin yang tadi Maha Pencipta manusia dikandung sama ciptaannya? Belum lagi ya, setelah sudah masuk ke dalam perut yang Bapa itu tadi, dikandung oleh ibunya, dilahirkanlah oleh Maria Maha Pencipta. Menurut Lukas 7 nomor 11, dan dia menyusui Yesus. Berarti Bunda Maria sedang menyusui penciptanya. Belum lagi kemudian setelah genap 8 hari, Yesus disunat. Berarti manusia menyunat sang pencipta. Belum lagi di Markus 14:65, beberapa orang meludahi, meninjunya, memukulnya dan berkata dia ini seorang nabi. Berarti para pengawal memukul dan meludah Maha Pencipta. Dan di Yohanes 19:34 kemudian, seorang saja dari tentara Romawi itu menumbak lambungnya. Matilah sang pencipta selama 3 hari. Apakah begini keimanan kamu, Yoser? Gini, Bang Hidayat. Ya. Gimana? Nah,
Yesus itu adalah Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Waalaikumsalam. Abang dari Ki, Bang Dalbo. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. silakan lanjut. Selalu Lanjutlah. Bunda. Waalaikumsalam. Siapa Bang? Silakan, Bang. Oke, silakan Sister. Coba narasikan seperti apa ketuhanan Yesus sama kamu. Coba. Yesus itu adalah firman, perkataan yang benar kan gitu. Yesus itu adalah firman. Kalau Allah itu tidak berwujud kan gitu. Tapi dia memiliki firman, memiliki akal pikiran. Nah, gitu, Bang. Dengan firmannya Allah itulah yang masuk ke dalam rahim Maria. Iya, berarti kalau begitu Yesus bukan Allah kan? Ya, apa yang nggak bisa bikin Allah? Itu kan firman. Enggak, kamu pertegas dulu sekarang. Allah itu adalah firman. Kamu Yohanes 1 nomor 1 yang kamu bacakan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah, itu kan? Firman itu adalah Allah menurutmu kan? Iya, Allah itu adalah firman karena Allah itu Berarti sama dong kalau gitu. itu perkataan. Berarti kalau sudah Allah menjadi manusia, yang dikandung oleh Maria itu adalah Allah dan tidak ada Allah lain lagi, begitu ya, Bang Yuser? Itu perkataannya, Bang, sama dengan kita itu kita manusia sendiri menciptakan sesuatu itu. Apakah 2 Samuel 7:22, jangan menyamakan Tuhan dengan sesiapapun. Yesaya 46 nomor 5, jangan menyamakan dia dengan siapapun. Karena apa? Dia bukan manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9, dan 1 Samuel 15:29. Sekarang, apakah Allah yang adalah firman itu dikandung oleh Maria? firmannya yang dikandung Maria, perkataannya itu, ucapannya untuk mengajari umat-umat manusia. Oke. Sekarang ketika firmannya dikandung dan menjadi manusia, apakah Allah itu sendiri yang menjadi manusia? Tidak Allah yang menjadi manusia, tapi firmannya. Oke, berarti bukan Allah kan? Bukan Allah yang jadi manusia, tapi firmannya. Iya, berarti betul sama. Sama Kejadian 1:26, berfirmanlah Tuhan Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. ya. Siapakah yang sesuai dengan gambar Allah? Kejadian 5 nomor 1 dan 2. Di Matius 4 nomor 4, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Sekarang firman Tuhan kamu salah, firmannya Yesus salah, firman Yohanes haleluya. Tuhan kamu siapa? Yohanes atau Yesus? Dari mana pula firman Yohanes salah, firman Yesus salah? Ada Oke. dalil. Yohanes 1:14 itu apa bunyinya? Apa bunyinya? Firman itu telah menjadi manusia kan? Ya, Oke. Matius 4 nomor 4 apa bunyinya? ya sebutlah. Sebut abang lah. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Jadi berarti, secara tidak langsung Yesus memang membenarkan Kejadian 1:26 bahwa berfirmanlah Allah menciptakan manusia. Itu tidak menunjuk kepada Yesus, karena dijelaskan di Kejadian 5 nomor 1 dan 2. Daripada siapa saja yang segambar dengan Allah, di situ disebutkan anak turunan Adam itu anak-anaknya. Bukan Yesus. Matius 4 nomor 4 itu, Yesus memberi penegasan bahwa memang manusia ini karena firman Allah, dari Allah. Yohanes 1:14 itu, Yohanes sekali lagi menegaskan perkataan Yesus, bahwa manusia memang dari firman Allah, menjadi manusia. Ya. Bukan menjadi Yesus. Yang mau ditebus itu siapa, Bang? Manusia kan? Kalau dia mau menebus manusia, dia menjelma jadi manusia karena manusia yang mengerti kata. Coba kalau ditebus dia menjadi hewan, jadi kerbau, apa bisa dia Menebus dosa itu, Bang Yeser, itu ajaran Romawi. Tidak ada Yesus bilang dia datang untuk disalib, tidak ada. Tidak ada di Bible itu. Memang Itu ajaran dosa-dosa waris itu setelah ada ajarannya kepausan di abad ketiga. Setelah konseli-konseli, baru ada ajaran penebusan dosa. Namun sekarang ketika Yesus kamu yakini sebagai penebus, menurut Matius 16:27, dia datang itu akan menghukum setiap orang menurut perbuatannya.
bukan yang menuhankan dia, bukan juga setiap kamu Kristen berbuat dosalah karena aku sudah terkutuk menurut 2 Korintus 12 nomor 3 dan apa di dia mana lagi Galatia 3:13, bukan begitu. Bang, tidak ada yang mengatakan dia itu harus disalib. Memang udah nubuatnya seperti itu dari perjanjian lama sudah dikatakan itu Bang bahwa dia akan disalib. Coba Bang Yusir, kamu carikan satu sejak ayat di perjanjian lama, besok saya kawin kedua kali, kalau ada dikatakan Mesias itu akan disalib, coba. Satu aja. Saya tidak minta 10. Coba. Itu Bang sudah. Mau Yesaya 53 kamu kutip, mau Yesaya 52. Kamu cari aja Mesias yang akan disalib itu di mana tertulis. Coba. Jadi sekarang aku tanya sama Bang. Karena kalau nama Yesus tidak ada Bang di perjanjian lama. Sekarang yang sedang saya mau tahu, ketika kamu bilang penyaliban itu dinubuatkan perjanjian lama Bang Yosir, tidak ada satu kalimat pun perjanjian lama mengatakan Mesias itu akan mati tersalib. Apa yang ada kemudian? Menurut Mazmur 22 nomor 16, Mazmur 91 nomor 11 dan 12, Mesias itu akan dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Seperti yang adanya di Yohanes 12 nomor 34, pernyataan orang Yahudi mengatakan, di Taurat kami dituliskan bahwa Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Tidak mati dia. Sekarang, supaya membenarkan argumentasi kamu, Bang Yusir, kamu carikan saya satu ayat sejak di perjanjian lama, Mesias akan disalib, besok saya akan kawin kedua kali. Silakan. Dengar Bang, disalib itu sama dengan artinya tadi kenapa Bang? Yang kedua tadi sama. Kalau di perjanjian lama itu yang dikorbankan apa? Hewan kan untuk menebus dosa manusia. Udah. Jadi sekarang di perjanjian baru dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Hah? Ya. Di mana sih itu Bang, muter-muter itu? Di mana itu Tuhan mengorbankan dirinya itu Bang, kamu jumpa? Dengan disalib itu apa nggak dikorbankan dirinya Bang? Itu kan menurut yang saya bilang tadi Yosir, itu buatan Ansep Romawi supaya kamu ada juru selamat. Saya kasih tahu kamu Bang Yosir, kalau saja tidak ada karangan dari Yunani mengatakan Yesus tersalib, padahal faktanya di Bible dia boleh berubah wajah, faktanya di Bible jam penyalibannya sejak ada 2, faktanya di Bible minumannya sejak ada 2, faktanya di Bible jubahnya sejak ada 2, faktanya di Bible memikul kayu salibnya juga ada 2. Maka kalau tidak ada ini yang membingungkan kamu dan kamu imani dengan haleluya saja, asal percaya saja, maka ketahuilah kamu tidak punya konsep Tuhan Bang sekarang. Yesus itu menjadi Tuhan juru selamat karena adanya ansip Romawi doktrin dari Roma. Namun sekarang coba kalau saya membenarkan argumentasi kamu, di mana dikatakan di perjanjian lama bahwa Tuhan itu akan mati tersalib untuk menebus dosa manusia? Tidak ada Bang Yosir. Kan Bang, dia mengorbankan diri Bang. Karena di perjanjian lama. Ayo coba di mana ayatnya Yesus mengorbankan diri? Yaitu dengan disalib itu apa nggak dikorbankan Bang? Itu apa nggak ayatnya itu? Yesus disalib. Berarti kita bahas penyaliban Bang Yosir ya? Nah, sekarang gini. Oke. Itu apa disalib itu artinya diapain? Dibunuh apa gitu aja? Apa dibunuh aja kalau ini sekarang kita ngomong nggak usah dari Alkitab dulu. Untuk apa dia dibunuh? Enggak, karena ini untuk kita mengedukasi orang-orang. Mungkin mudah-mudahan ada teman-teman Kristen juga yang ternyata Al-Hidayah rupanya ada tahu faktanya di Bible ternyata ada begini yang tidak pernah kami baca. Yang dijawab sama pendeta begini-begini aja. Boleh nggak kasih kesempatan saya mau buktikan bahwa Yesus tidak disalib di Biblemu sesuai dengan apa yang ada di keimanan Islam? Nanti kamu bantah. Saya minta tidak banyak Bang Yusir, 2 saja. Jadi maksudnya nggak disalib. Kalau saya mau buktikan ya, kalau saya sejak Kristen saat ini Yusir, saya mau cari tahu itu karena dikatakan sama pendeta-pendeta doktrinnya di gereja, keimanan kamu bahwa Mesias itu telah dinubuatkan akan disalib. Itu memang pasti. Sekarang coba kamu cari di perjanjian lama. Besok saya akan kawin kedua kali, kalau memang ada Mesias itu akan disalib. Apalagi kalau Tuhannya Bani Israel yang menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai di Keluaran 3 dan Keluaran 19 itu akan mati disalib. Sekarang saya minta 2 saja itu. Tidak bakal dijawab itu Bang Yusir, kecuali kita berdebat. Padahal kita mau di sini membaca tekstual untuk mengedukasi orang-orang. Betul Bang. Boleh kamu kasih saya kesempatan mau menjelaskan, nanti kamu bantah. Atau kamu jelaskan seperti yang ada data yang saya utarakan. Ya saya jelaskan.
Ya, silakan coba kamu jelaskan dulu. Zaman perjanjian lama itu pengorbanan itu dilakukan dengan mengorbankan yaitu hewan untuk penebusan dosa. Hmm. Iya kan. Nah, berapa kali pengorbanan yang dilakukan untuk penebusan dosa. Dan di perjanjian lama lah itu pengorbanan penebusan dosa, bukan berarti dia itu disalib, dia itu penebusan dosa, Bang. Mengorbankan diri karena dia mengorbankan kutuk itu. Dia mengutuk, contohnya abang mengutuk siapa Kak yang bisa contohnya abang mengutuk saya. Contoh nih Bang ya. Siapa yang bisa melepaskan kutukan Iko selain abang? Kan gitu. Nggak mungkin orang lain si B sana yang mengutuk saya, abang yang mengutuk saya, yang menebusnya, yang bisa melepaskan kutukan itu. Kan gitu. Nah, itu Bang. Jadi kan sekarang gini, abang yang mengutuk saya yang juga melepaskan kutukan itu, gitu juga dengan Yesus. Yesus mengutuk manusia dengan dosa, kamu akan mati. Nah, udah. Makanya dia itu melepaskan kutukan itu dengan dia sendiri, dengan dia sendiri, dengan Yesus itu sendiri yang melepaskan kutukan itu, Bang. Gitulah kalau narasi saya, Bang. Ada Bang? Nah, itu yang saya tahu Bang. Sudah tadi. Ada teman-teman di sini yang ada mencatat ayat tadi, berapa ayat yang dia utarakan? Sebab itulah saya bilang Bang Yuser, itu ajaran doktrin gereja yang selama ini kamu imani saja tanpa kamu cari tahu sendiri. Kita diberikan Tuhan otak, pikiran untuk mencari tahu. Sebab Tuhan ini bukan hal yang main imani saja Bang Yuser. Dia perlu kita cari tahu. Karena kalau kita salah bertuhan, maka tempat kita kembali itu tidak benar. Menurut Islam dulu ya, saya kasih tahu kamu. Apakah tujuannya Nabi Isa itu diutus oleh Allah kedua kali di muka bumi ini? Kira-kira apa tujuannya? Ya. Dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah, dia itu tujuan yang utama adalah membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Yang mana sekarang yang disayangkan teman-teman Kristen sedang menunggu Tuhan mereka akan nongol di muka bumi. Padahal data Bible pun mengatakan kalau Tuhan itu akan datang maka dunia ini akan hancur. Begitu juga dengan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Selanjutnya yang kedua, dia turun itu untuk membunuh babi. Bukan artinya dia pergi masuk hutan membunuh satu-satu ekor babi, bukan begitu. Artinya siapa yang pemakan babi yang sudah dilarang oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, yang tidak menegakkan hukum itu, itulah yang dibasminya. Lalu yang ketiga, dia menghapuskan salib. Bukan artinya dia datangi gereja itu, dia tumbang satu-satu salib gereja, bukan. Artinya siapa saja yang menggunakan lambang salib yang dijelaskan di Keluaran 20 dari nomor 3 sampai 17 itu yang menggunakan patung sesembahan lain, maka itulah yang dibasminya. Sebab itulah kalau dalam Islam tidak boleh siapapun para nabi, apalagi kalau Tuhan boleh digambarkan, karena itu nanti dilukis oleh orang-orang sebagai sembahan. Dan faktanya Kristen di mana-mana tempat ada gambar-gambarnya Yesus. Lalu yang keempat, tujuannya adalah menghapuskan jizyah, pajak. Ini karena apa? Karena syariat Islam sudah terpenuhi. Maka sebab itu diutus oleh Allah kedua kali. Dan pada masa itu nanti kemudian baru akan dia kawin di dunia. Dan hidup selama 40 tahun baru wafat. Jadi menurut Al-Quran dari Sirah Nabawiyah, daripada salah seorang murid Hawariun itu meminta agar dia menggantikan tempatnya. Untuk disalibkan, menggantikan tempatnya Yesus atau Isa ini. Oke, sekarang sudah Al-Quran sudah cukup ya. Coba sekarang kita kembali ke Bible. Isa. Apakah hal demikian ini dibenarkan oleh Bible? Aku tanya sama Bang, siapakah pengikut Isa di Al-Quran? Bisa dapat apa? Tidak, jangan dulu ke sana ke sini karena saya memberi perbandingan dulu. Nanti saya kasih tahu itu sama kamu. Itu ada di PT saya. Saya sudah menerangkan 8 kriteria pengajaran Islam yang ada di Bible. Dan 4 saja kriteria yang tidak ada di Bible itu diimani oleh orang Kristen. Jadi itu secara langsung akan menjawab kepada Anda sebenarnya pengikut Isa atau Yesus ini siapa. Oke? Sekarang saya kasih perbandingan dulu. Apakah di Bible membenarkan penyaliban ini?
Sekarang coba kita buka. Kalau tadi si Yoser saya kasih kesempatan Kita sekarang dan saya coba akan mencatat ayat kalau memang kira-kira ada. Namun ternyata apa yang seperti saya juga dulu, yang begini saja keimanan, asal percaya, asal juru selamat saja, asal Tuhan saja, ayo kita bernyanyi dan puji Tuhan, ya sudah. sekarang gini. Tidak Pak. perlu lagi dicari tahu. Tadi ke- Sekarang menurut Bible, sekarang menurut di saya dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa 157. kebenaran. Mereka itu sungguh keraguan-raguan yang nyata. Mereka ragu-ragu tentang siapa yang disalib itu. Siapakah pengikut Isa? Tadi abang yang lari ke Isa. Tadi saya Yesus. Sekarang abang ke Isa larinya kan? Yang mengatakan tadi gitu. Sekarang Saya memberi kamu dua-dua data. Tidak usah menghibur dulu, Bang Yusir. Ini kenapa kamu selalu berhibur diri? Oke, silakan sekarang bernarasi. Kamu terangkan bagaimana Kristen mengikut Isa atau mengikut Yesus. Coba. sekarang Kalau kamu tidak mau saya keluarasi ayat tentang penyaliban, sekarang tentang pengikut dulu. Satu-satulah kalau begitu. Insya Allah saya dua-duanya akan saya rungkai. Sekarang pengikut Isa kah Kristen itu atau pengikut Yesus kah? Coba utarakan ayat. Coba. sekarang kutanya pengikut Isa siapa? Tidak usah bertanya. Kalau kamu minta, coba jelaskan. Langsung saya jelaskan bagaimana Islam mengikut para nabi. Bukan saja Isa. Sekarang giliran kamu hanya Yesus. Ada enggak? Karena memang Yesus ini buatan Romawi di perjanjian baru. Masa ajarannya tidak cocok dengan Kristen? Kalau cocok, ayo coba silakan utarakan sama saya. Kalau pengikut Yesus itu adalah orang Kristen. Jadi yang orang Kristen pengikut Yesus. Jadi kalau pengikut Isa Oke. ini maka pengikut Isa di Al-Qur'an. Kamu dapatkan di mana itu datanya bahwa orang Kristen itu pengikut Yesus? Inilah masalahnya, Bang Yusir. Saya kasih kamu kesempatan untuk ngomong. Saya kira kamu menggunakan data, rupanya congor. Sementara kamu memutung-mutung pembicaraan saya yang berdata. Karena apa? Saya tahu umat Kristen paling mereka takut kalau orang membaca Bible, karena takutnya nanti yang dibawa itu yang tidak pernah membaca Bible, ternyata terdengar, oh rupanya ada begini di Bible yang tidak pernah kami baca. Sekarang coba, bagaimana Kristen itu kamu bilang boleh pengikut Yesus? Coba. Besok saya kawin lagi satu, kalau ada Yesus bilang di Bible, pengikutnya adalah Kristen. Coba, silakan. Sekarang kutanya di Al-Qur'an ada enggak Yesus? Enggak ada kan berarti? Yesus itu yang kami dudukkan karena kesamaan daripada otoritas anak Maria itu adalah sama. Namun bila kamu tuhankan, maka sebab itulah dia datang karena ternyata ada umat-umat yang menuhankan setelah dia diangkat ke langit. Maka sekarang kita uji, yang menuhankan dia itu sinkron dengan pengajarannya atau justru orang yang mendudukan ke tempatnya sebagai nabi yang sinkron dengan pengajarannya. Tidak usah berhibur diri lagi. Sekarang jelaskan di Bible kamu, apakah Kristen ini sinkron dengan pengajaran Yesus? Bisa. Pertama, contoh, ke gerejalah hari Minggu. Panggillah aku Tuhan, sembahlah aku. Kan kisah abang enggak mau. Tidak usahlah kamu bersunat, makan babilah sesukamu. Itu kira-kira gitu. Ayo. Tanya sama abang tadi, kan kata abang tadi, kita kan tadi bermasalah. Makanya jangan dipotong kalau saya sedang menerangkan ayat. Kamu memotong, saya paham banget. Kenapa? Kamu takut nanti orang-orang yang imani saja akan terdengar. Tadi kan saya Makanya ditahan dulu Roh Kudusnya. Di Hosea 9 nomor 7, orang yang penuh adalah orang gila, Bang Yuser. Jadi tahan. Sekarang saya kasih perbandingan. Kenapa Nabi Isa itu kira-kira tidak disalib dalam Al-Quran? Dalam pahaman Islam. Apakah sinkron dengan Bible atau tidak? Sekaligus dengan ajaran Islam. Apakah sinkron dengan Bible atau sebaliknya Kristen yang menuhankan Yesus? Paham? Nah, sekarang gini. Oke, menurut Yohanes 12:34, di dalam Taurat kami kata orang Yahudi tertulis, Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia harus ditinggikan? Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, karena dijelaskan dalam surah An-Nisa 157, mereka itu dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan itu mereka berselisih paham kata Allah. Nah, tidak akan mati. Menurut Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan. Padahal Paulus dengan pasti berkata bahwa dia hidup, tidak mati. Menurut Yohanes 18 dari nomor 2 sampai 8, kalau memang Yudas Iskariot itu adalah muridnya Yesus, kenapa justru bila dia membawa orang Romawi, tentara Romawi ke tempat persembunyiannya Yesus, mereka semua tidak mengenal Yesus. Yesus yang berkata, akulah dia,
akulah dia sebanyak 3 kali. Nah, itu tahu. Lalu mereka gustan, mundur, lalu jatuh pingsan. Ini secara langsung membuktikan bahwa orang itu mereka sudah ragu-ragu apakah orang yang sama atau serupa. Sebab menurut apa yang tertulis pun, daripada 12, itu yang sepatutnya keluar tinggal 11 orang. Bersama-sama Yesus. Karena Yudas ada di sampingnya. Ya, tetapi Bible mengatakan, di situ tinggal 10 orang. Yesusnya kira-kira kemana? Sudah diangkat oleh Allah, kalau dalam Islam. Nah, sekarang ketika teman Kristen mengatakan bahwa dia itu disalib penebus dosa, yang nubuatannya 1 biji, jangankan 1 biji, 1 biji jarum pun tidak ada di perjanjian lama mengatakan Mesias itu akan mati, tidak ada. Apalagi kalau nama Yesus, tidak ada di perjanjian lama nama Yesus itu. Karena tidak sekonyong-konyong, tidak sebudu-budu itu orang Israel menuhankan hasil buatan Ansip Romawi yang menjadikan Tuhan di tempatnya mereka yang terang-terang ditolak sebagai anak zina. Menurut Bible sendiri pun, pakaiannya Yesus itu ada versi di Matius 28 itu warna ungu jubahnya. Versinya di Yohanes ungu merah jambu. Yang memikul kayu salib Yesus, ada yang Simon dari Kirene, ada yang Yesus itu sendiri. Jam penyaliban Yesus, ada yang pukul 9, ada yang mengatakan pukul 12. Perkataan terakhir Yesus, ada yang mengatakan sudah selesai, ada yang mengatakan Eli Eli lema sabachthani. Coba bacakan dulu, Bang. Di mana Yesus bilang ada pukul 9 dan pukul 12? Hah? Di mana? Kalau ada gimana, Bang? Itu Yesus pukul 12, itulah yang dipatuk. Oh, pukul 12 ya? Siap. Nah, mana ada situ ayatnya pukul 12, pukul 9, pukul 3. Yesus salib ya. Baik. Salib, bukan perjalanannya. Salib. Bacakan. Sekarang kalau ada 2 versi ternyata, kamu bilang pukul 12 ya, Yoser? Enggak, sekarang aku bilang di mana perkataan Yesus bahwa Yesus sudah disalib di pukul 12, di pukul 13, di pukul 14. Itu disalib ya. Cerita penyaliban Yesus. Cerita penyaliban Yesus. Di Bible itu ada yang pukul 12, ada yang pukul 9. Makanya, kalau diskusi itu Yoser, telinganya dipasang. Jangan hidungnya yang dipasang. Coba lihat. Seperti begini. Begitu, jangan. Jadi pasang telinganya. Menurut versi Bible, penyaliban Yesus itu ada yang pukul 9, ada yang pukul 12. Disalib kan? Coba lihat bacaannya. Pas dia disalibnya pukul berapa? Jangan gimana? Perjalanannya. Bagaimana? Perjalanannya itu perjalanan mau disalib ada juga di situ. Kita tidak sedang bahas perjalanannya. Perjalanan dia disalib pun ada juga di situ pukulnya. Di mana? Coba. Perjalanannya itu di mana? Pukul jam 9, jam 10 kata jam 3. Tidak usah aduh Bang Yoser. Sepatutnya kamu ini kalau memang kamu tahu malu Bang Yoser. Orang yang sudah Islam yang menguasai Bible kamu sepatutnya malu lah. Tapi teman-teman Kristen tidak apa sebab kami ambil maklum. Enggak. Mereka karena memang tidak malu. Oke, asal berbunyi aja. Oke, asal bunyi. Sekarang asal bunyi aku apa asal bunyi apa Abang? Baca Abang di situ yang dia pas disalib ya. Pas dia disalib pukul berapa? Menurut Bible, penyaliban Yesus itu ada yang pukul 12, ada yang pukul 9. Kamu tahu ayatnya apa tidak? Baca Abang coba. Sekarang kamu pilih yang mana dulu? Pukul 12 atau pukul 9? Pukul 9. Hah? Pukul 9-nya. Tadi katanya pukul 12. Ya, pukul 9 Dia yakin. Pukul 12 itu yang di situ dia disalib. Oke, Pukul 9-nya. sebentar ya. Sebentar, karena saya lupa ayatnya. Sebentar, saya cari dulu. Baca Penyaliban Yesus. Bang, Apa? baca ayatnya itu sampai 3 ayat itu ya Bang ya. Apanya 3 ayat yang kamu suruh baca? Kamu dari tadi di sini membaca nggak 1 ayat? Enggak, sekarang kan Abang yang nyari-cari ayat-ayat dari. Makanya hanya 2 ayat. Penyaliban Yesus itu antara pukul 12 atau pukul 9, yang mana kamu pilih? Di pukul 9 itu dulu baca Bang, tapi 3 ayat. Oke. Kamu bilang pukul 9 ya.
Jadi inilah susahnya teman-teman kalau orang ngalur ngidul. Kita capek-capek mencari-carikan data. Diisi dulu iklan dulu Bang Dalbo, sementara Bang Al Hidayah lagi mencari ayat. Isi dulu. Lagunya mana lagunya? Ayo. Dalam Yesus kita bermusuhan. Dalam Yesus kita bermusuhan. Bang, kita ini kan enggak bermusuhan, Iya. Bang. Kita kan cuma ingin tahu kebenaran. Iya bang, kalau dalam keyakinan kita tetap bermusuhan bang, karena bang menyembah Yesus. Kalau kami menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, tapi karena tertulis ayatnya itu udah. Bang, tujuannya satu. Makanya gue bilang jangan bernarasi aja, itu gue bilang. Jangan, kalau kita untuk berdiskusi lintas agama harus ada data yang tertulis di dalam kitab masing-masing gitu kan. Itu dibantah, Bang. Jadi ngapain kita pakai data? Kan Iya. yang Bang User. Jadi- Bang User. Jadi kita bener berdiskusi ini kata kalau nggak ada Dinda data tangkap polisi lah kita bang. Iya, bener kata Dinda Predator. Secara akidah kita bermusuhan, tapi secara Siapa yang bisa open cam ya supaya biar dia nampak abang ini mungkin sama biar dia kita. lihat. Bang Dalbo, Abang Al Hidayat, Bang Dalbo Oke, silakan. Bang Dalbo. Mana Bang Dalbonya coba? Bisa beliau. Ah, Kita ada, cuman coba. alatnya nggak ada. Kita Itu Bang. itu tolong Hidayat. dibuka katanya Bang Dalbo. Tolong Apa dibuka, itu? Bang. Tentang penyaliban Yesus. Tunggu, Coba di tunggu. Markus 15:25. Bang Dalbo. Dia memilih pukul 9 kan tadi ya? Markus 15:25. Markus. Markus 15:25. Markus berapa? 15:25. 15:25. Jadi penyaliban Yesus dilaksanakan pada pukul 3 menurut perhitungan jam Yahudi adalah sama dengan jam 9 pagi menurut perhitungan apa nih? Coba buka Bang Dalbo. Ngopi-ngopi dulu kita. Ngopi-ngopi dulu kita paham. Iya betul. Jadi tidak usah Orang teman-teman. Sabah boy Karena- ini Kenapa senggol saya tidak doang ya ngotot bang ya? itu bertanya ayat sama Oten? Karena saya sudah tahu mereka itu memang kebanyakan mereka bernarasi tanpa ayat. Jadi percuma juga kalau Ini brother. Yang 9. itu dari jam 3 perhitungannya pukul 9 kan? Iya pukul Iya. 9 bang. Iya, sekarang di Yohanes 14. Yohanes 19:14 coba. Yohanes 19 nomor 14. Yohanes 19. Yohanes Bang Dalbo, Yohanes 19:14. Oke. Jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Jam 2. Dia Jam lahir. 12. Sekarang user pilih yang mana? Bang, Pukul 9 atau pukul 12? itu persiapan pasca, Bang. Pasca, Hah? ngerti ya, Bang? Itu jam penyaliban. Coba baca dari 10-nya. Itu penyaliban. Kronologi penyaliban. mana? Coba Bang Dalbo dikasih tampilkan aja semua supaya dia puas hati. Itu main pasca lagi, aduh. Hari itu dia mana itu? Nampak kurang terang. Hari itu ialah hari persiapan pasca. Sudah kira-kira jam 12 itu hari itu hari persiapan pasca kira-kira jam 12. Oh, sekarang yang dibahas persiapan paskanya aja, bukan jamnya. Itu jam Coba Bang 12 Dalbo pasca. dari ayat mungkin dari ayat ini aja 12 aja biar dinangkap. Pasca itu, Bang, persiapan. Yohanes 12, 19:12. Ya, dari 12 sampai 14. Apakah di situ persiapkan pasca atau penyaliban? Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Betul. jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Lanjut. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Lanjut.
Good. Dari 13 ya, 12 sampai Bang? 14, Bang Dalbo. Biar nanti terlihat semuanya apakah penyaliban atau tidak. 13 atau 14? Dari 12 sampai 13 saja. Oke. Baca brother sambil saya cari. Kalian dari tempat yang bernama Litortrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. 14-nya. Oke, sudah jelas ya. Kita ke 14. Mana di situ bacaannya, jamnya? Mana? Hari itu iya. Ini penyaliban Yesus ini. Ketika Pilatus mendengar perkataan yang menyuruh membawa Yesus keluar dan dia duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Litorso dalam bahasa Ibrani Gabata. Ini tentang penyaliban Yesus karena dia duduk di kursi pengadilan, jelas. Di situ. Di mana? Sudah. Di mana lagi? Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ding 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 ding. Terkadang kita itu menjabarkan kita ingin tahu, tapi aku memang nggak paham Alkitab. Cuman saya ingin tahu. Makanya kalau kamu tidak paham, kamu tanyakan sama Al-Hidayah. Sebab Al-Hidayah mengasih tahu kamu data, bukan sama yang pendeta. Imani saja, jangan tanya banyak. Justru itu aku tanya tadi, di mana? Sekarang kalau demikian itu mungkin gini aja ya, kita membahas tentang pertentangan ayat aja ya, karena dia ini tidak fokus sama satu-satu tema. Oke, sekarang Yesus itu yang memikul kayu salib itu, Yesus menurut kamu, memikul kayu salibnya itu siapa menurutmu, Esor? Yesus, tapi datang siapa disuruhnya memikul salib Yesus, membantu. Oh Bukan gitu ya. Coba ayatnya ya, Sir. Saya kawin besok lagi itu kalau ada di situ membantu, coba. Tulisan membantunya nggak ada, tapi disuruh sama. Nah, makanya jangan bernarasi di Bibelmu di Wahyu 22 18 sampai 19, Yuser. Jangan mengurangi atau mengubah atau menambahkan firman Tuhan. Karena Tuhan akan menambahkan kamu malapetaka sesuai apa yang di kitab suci. Jadi jangan mengurangi dan menambahkannya. Sekarang, menurut Bibelmu, Yohanes 19:17, itu yang memikul kayu salib itu siapa? Yesus toh. Menurut Lukas 23 nomor 26, itu Simon dari Kirene yang memikul kayu salibnya. Tidak ada di situ narasi gantian, tidak ada. Apakah Yesus bilang, udah capek aku deh. Kamu sekarang mengikut apa yang di video. Saya tahu. Saya 2 kali Bang menonton video Yesus itu. Itu saja tidak masuk akal. Logik akalnya manusia boleh disuting oleh Tuhan disuting oleh manusia, dijadikan film, itu pun kamu tidak pikir. Kamu sekarang bernarasi karena memang di situ Yesus diganti sama Simon. Tapi dari dalil sebaliknya, dua-duanya itu mengatakan yang satu Simon Kirene, yang satu Yesus. Dia kan dikatakan di situ, ada di Alkitabnya dikatakan di situ. Si Simon yang mikul kayunya masih kau bantah juga. Udah kau nggak tahu di dalam ayat dalam kitab dijelaskan, orang kok nggak terima. Si Simon udah jelas ini tertulis ini. Ayatnya bukannya saya membantu. Lukas 23:26. Mana? Lukas 23:26 ini. Tengok, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jelas kau? Nah, di Yohanes Supaya 19:17 sambil mengikuti Yesus. Di Yohanes 19:17 begini, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Tidak ada Simon Kirene situ. Kan jelas kan. Ayo. Ini Yohanes 19:17 ini. Sambil memikul salibnya Yesus pergi keluar bandar pula ini ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani tempat itu disebut Golgota. Berarti Golgota ini tempat tengkorak. Di situ dia disalibkan. 2 orang lain juga disalibkan bersama-sama Yesus. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yesus di tengah. Ayo, share. Bagaimana kamu sekarang bilang gantian? Di mana itu gantiannya?
kenapa Yesus Mana ada Imani tertulis di saja, sini kan? gantian? Mana di sini tertulis gantian? Apalagi yang kau bilang ini? nggak baca Coba Oten, mohon maaf nih ya, coba Oten yang ada otaknya dulu berbicara di sini, yang nggak ada otak turun aja dulu. Kalian dulu. Pada Coba turun yang- Markus 14:51 Udah tertulis, masih bisa kau bantah, tertulis di Dinda, kitab. Dinda Predator. Siap bang. Siap, Bang. Ini Markus 14:51, ada seorang muda yang pada saat waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya pada saat penyaliban. Nah, siapa itu yang pakai kain lenan? Sehingga itu siapa yang disalib? Itu ada yang lari lepas dari penangkapan. Tapi itu nanti tambah Markus bingung dia, Bang, kalau di situ 14:51. Nanti tambah bingung Yesus dia kalau itu suka pakai kain lenan. Yesus itu, nah ketika saat disalib ada yang lari memakai kain lenan telanjang, pakai kain lenan. Dia selamat, makanya diserupakan di kitab kami. Gitu. Selamat datang ke dalam kebenaran. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ini doktrin pendeta. bukan menurut Jadi gini ya, Bro Yuser, yang tertulis di dalam kitab Biblemu itu pun masih bisa kau bantah. Jadi ngapain lagi kau mengikuti agama Kristen kalau bisa kau membantah itu firmannya Tuhan? Ya, buktinya kau dikatakan seperti ini nggak terima. Coba. dikatakan seperti Seharusnya kalau kau dikatakan pembenaran kata Bang Teman-teman Kristen di bawah kalau mau naik ya berterima kasih. Oh, terima kasih Bang. Saya tidak tahu. Ini nggak masih bisa kau bantah. Di mana datanya? Sementara datamu aja dari tadi ditanya nggak jelas. tadi kan dibilang siapa yang oke. Kita Kalau iklan dulu dikasih ya. orang petunjuk untuk kebenaran. Iklan dulu Oke, sebentar. silakan Bang. Ini ayat saat penyaliban ini. Jadi Yesus itu disalib atau tidak? Yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Lanjut. Promosi kita sudah selesai. Lanjut. Haleluya, hina Tuhan. Semoga Tuhannya Yesus memberkatimu, Bang. Tuhannya Yesus ya. Itu korelasinya dengan Ini 1 terlalu, Bang, ya. Korintus 4 Abang dah, ntar lu. nomor 10. Bagi Itu korelasi oten-oten dari yang di video bawah, tadi. silakan naik. Silakan naik. Ini Marnisi Tohang Turuan ini silakan naik. Ini ada Bang Yuser. Silakan. Kirimkan Jambak ini. permintaan. Jambak ini, up ini. Kalau mau berdiskusi silakan biar dijelaskan. Silakan ya, saudara Kristen, kita ngobrol santai ya. Tidak ada hujatan. Bukan dihujat nih, macam Mas Yuser, Bang Yuser Silakan ini naik. berdiskusi saja. Nggak ada hujat-hujatan nih. kan Nggak ada, justru Bang User ini dapat ilmu itu dari Bang Al-Hidayah, ayat-ayat itu. Dapat ilmu itu Bang User. saya Siapa ini? Ah, ini. Si Ahar ini pun Coba juga. ini siapa? Naik. Bang Hidayah. Mana kalau salah. Ya, halo. Wait ini. Piak. Selamat malam, assalamualaikum. Piak. Karena kenapa? Kalau Kristen salah. Bang Nusur, suaranya kecil. Enggak.
Bang Yusir bukan disalahkan Kristen. Kalian ini adalah korban. Yang kami Suaranya salahkan kecil, Bang. Kalau korban, Bang, kenapa banyakkan Kristen di dunia? Suaranya kecil, Bang. Begini Yoser, umat Islam ini kan belakangan adanya. Buddha 285 sebelum Masehi, Hindu 500 sebelum Masehi, Konghucu 435 sebelum Masehi, Yahudi, Yudaism 1500 sebelum Masehi, Kristen 1 Masehi 37 tahun Masehi di Tarsus, Antioquia. Islam ini yang paling belakangan Yoser, di abad ke-6. Menurut narasi-narasi Kristen, Yesus berkata dalam Matius 19 nomor 30, Aku berkata kepadamu, yang terakhir adalah yang terkemudian, yang terdahulu adalah yang terakhir. Alhamdulillah. Kenapa dia sudah tinggalkan Islam, assalam atau salom dalam bahasa Ibrani, assalam, selamat, dalam ajaran Islam. Itulah yang ditanya oleh Hawariyun di dalam Ali Imran 52. Siapa yang meneruskan ajaranmu guru? Tanya. Kamilah yang meneruskan siapa yang meneruskan ajaranku, kata Yesus. Maka Hawariyun itu menjawab, Kamilah yang meneruskan ajaranmu, saksikanlah kami adalah orang-orang muslim. Nah, di PT saya tadi baru saya upload. Ternyata muslim di dalam ajaran Bible itu ada 8 kriteria. Bersujud menghadap ke Bait Allah, mengisahkan satu Tuhan tiada yang lain. Mati di kafan, begitu juga disunat wajib. Tidak makan babi, bertudung, wajib berpuasa, itu semua ajaran Islam. Termasuk bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan, ambil air wudu. Ketika saya tanya, coloring adakah di Bible? Tidak ada. Tapi jangan tanya, nanti kita gontok-gontokan. Tritunggal ada nggak di Bible? Tidak ada, tapi jangan tanya, nanti kita berperang. Trinitas, ada nggak di Bible? Tidak ada, tapi mari kita berbunuh-bunuhan. Begitu juga, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, ada nggak di Bible? Tidak ada, tapi mari saya makan kamu mentah-mentah. Termasuklah juga koloreng, rabana, kebaktian, 25 Desember, dan menuhankan Yesus. Semua tidak ada di Bible. Tapi jangan ditanya Al-Hidayah, nanti kita perang habis-habisan, kita berkutinju kita. Padahal yang sebenarnya, jika kami tampar pipi Kristen, dikasih juga pipi sebelahnya. Belum ditampar, baru ditampar dengan ayat sejak sudah kepenasan seperti cacing. Coba. Padahal saya mau kulerasikan data. Bagaimana dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa itu tidak mati terbunuh dan tidak pula tersalib. Karena menurut Mazmur 91 nomor 11-12, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas jalanmu, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Di dalam Mazmur 22:19-21, Tuhan, janganlah jauh daripadaku, sesuai dengan apa yang Yesus berdoa di Taman Getsemani di Lukas 23, Matius 26, 39-42. Ya kekuatanku, di situ. Segeralah menolong aku, lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkaman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk binatang. Engkau telah menjawab aku. Sebab itulah di Yohanes 11 nomor 39 Yesus berkata, Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena engkau selalu mendengarkan aku. Begitulah juga narasi-narasi di Perjanjian Baru. Di Yohanes 12:34, Taurat kami mengatakan bahwa penyelamat atau Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Dengan kata lain, bagaimana kamu bilang, hai orang-orang Romawi, pengikut-pengikut Paulus dari Tarsus, Antioquia mengatakan bahwa Yesus itu menjadi. Nah jelas sudah faktanya. Jam penyalibannya ada pukul 9, ada pukul 12. Begitu juga minumannya, ada yang anggur bercampur mur, ada yang anggur bercampur empedu. Itu di Matius 27:34 atau di Markus 15:23. Yang pikul kayu salib Yesus itu ada yang Simon kira ini, ada yang Yesus itu sendiri. Tadi di Yohanes 19 nomor 17 dengan Lukas 23 nomor 26. Coba Yesus
Menurut Markus 50-21 itu jubah ungu, jambu. Matius 27-28 itu warna ungu. Nah, inilah yang menandakan bahwa ajaran-ajaran yang ditambah di Bible ketika ada narasi fawailul lillazina yaqtuluna bi'aydihim summa yaquluna azamin indillah lastaru bihi dhamana qulillah wa wailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun sadaqallahul azim. Ternyata tidak mungkin teman-teman di Yohanes 6:52 sampai 56, makan dagingku, minum darahku, sebab dagingku benar-benar daging dan darahku adalah benar-benar minuman. Ajaran siapa ini memangsa Tuhan. Maka sadarlah Yusir, bertaubatlah kamu, karena kata Yesus kerajaan Allah sudah dekat. Yesus tidak pernah ada ayat satu Bible itu mengatakan dia menyelamatkan satu orang Kristen masuk surga. Kalau ada ayatnya, dia mengucapkan Kristen, maka besok langsung dua saya kawini. Mau janda tua, mau janda muda. Kami semuanya kalau ada ayatnya. Ada di Al-Quran tertulis kerajaan Allah sudah dekat. Banyak. Gimana? Itu perintah, para nabi itu diberikan wahyu oleh Allah untuk memberi kabar. Sesungguhnya kalau tidak mengikuti ajaran mereka, mereka yang dikatakan di Kejadian 3 nomor 15 itu Bani Yusir. Saya kasih tahu kamu ya. Bertobatlah. Kejadian 3 nomor 15 itu kan begini narasinya. Anak keturunan perempuan inilah yang akan merumukkan kepala si ular tua itu, begitu kan? Sebab itu dalam pahaman Islam, semua para nabi yang keluar daripada perempuan, termasuk juga Yesus, yang walaupun tiupan dari Allah, roh dari Allah, tetapi dia dilahirkan oleh Maria, mereka itu adalah semua juru selamat. Atau kita sebagai jalan untuk sampai kepada tujuan. Kalau Al-Hidayah naik bus dari Kuala Lumpur ke Indonesia, apakah bus itu adalah Al-Hidayah? Apakah bus itu adalah Indonesia? Bukan. Dari bus itulah kemudian melalui dia, ikut dia sampai ke Indonesia. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui busnya, melalui aku. Maka dalam surah Az-Zukhruf 63-64, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Ketika saya tanya, di mana ajaran Kristen yang tertuang di Bible? Tidak ada, tapi mari kita berkutinju. Sedar-sedarlah kamu nak. Dalam Yesus kita bermusuhan. Dalam Yesus kita bermusuhan. Jelas ya? Jelas kan ya? Ore. Sambil jingkrak-jingkrak itu teh kan. Jelas. Ini siahan 5 ini silakan naik. Kalau ada datanya Pak Totaknya naik. Silakan. Dia berkali-kali sejambak ya, tidak mau naik, berkali-kali sejambak. Kalau kau pintar naik kau ke atas. Para oten itu akan ditendang ke neraka. Coba baca Matius 7:22, Matius 7:23, Matius 7:21. Apanya lagi nih dia ngalur ngidul ini, apanya lagi nih? Ada yang dengar nggak pertanyaannya itu? Juga nggak, bingung juga saya ini orang. Haramkah musik di agama Islam? Tergantung. Kalau gitarnya dari nyolong itu haram. Atau di kelabing, di diskotek itu haram. Ya betul. Sambil minum ngarak. Tapi itu ada haram. banyak, jangan kamu lupa, banyak lagu-lagu itu dari dakwah. Terlahir dakwah dan lagu-lagu itu banyak juga. Kalau di Malaysia ini banyak di sini yang kumpulan-kumpulan daripada Rabani. Itu nasyid, lagu-lagu nasyid itu. Saya itu udah banyak itu komal-komal ini bang semua. Jadi saya tahu bang, haramkah musik di Islam? Alat musik haram gak dipakai. Masya Allah. Allah bang. Jelas banget ya kalau Kristen itu tidak tahu malu ya. La haula wala quwwata. Malah dia sempat ketawa teman-teman. Itu dia ngomongin mengenai musik ya. Dia musik haram. Si biarin ini Dinda. ini naikin aja nih. Ini orang Malaysia provokator. Kenapa rupanya kalau orang Malaysia saudara kami? Mau apa kok? Mau apa Di kok? sini Orang jangan Malaysia itu bawa ini ya. Islam semua. Ini bukan Jangan masalah negara nih. dibawa-bawa. Ini perkara akidah.
dunia. Perkara Berbicara akidah dunia ini. ini, perkara Dunia kita. ini bertogo. Kenapa Kalau rupanya? Anda punya literasi, bisa membantah, ya silakan naik. Kami injilin. Saudara tapi ngarang. Kau yang ngarang kitabmu aja pun kitab masih di iniin kok. Nggak boleh ngomong kayak gitu, yang dibawa ngarang-ngarang Al-Quran, ngarang-ngarang Alkitab, ngarang-ngarang Nah, Al-Quran, nggak jelas. boleh. Nggak boleh tuh. Oh, gitu ya. Oh gitu, coba menurut baca typing kamu, ini. menurut Baca kamu typing ini. User, ini menurut dia kamu, baca tapin. ini mengenai rukun nikah dari kamu itu seperti apa? Kalau rukun nikah itu di kamu itu seperti apa, User? Coba, aku pengen tahu aja seperti apa rukunnya syariat nikah. Coba. Naik kau kata Bang Dan, naik kau. Dijambak atau dinaik sendiri kau? Bang Dalbo, naik kan itu Bang Dalbo, si biarin aja. Tunggu. Saya cari dia. Saya pasti naikkan. Bang Yusre santai aja dia naik di atas ya kan? Kalau yang memperkosa gadis perawan itu apa ya hukumannya kalau di agama kamu, User? Dan perlu kawan-kawan pahami, Indonesia, Malaysia itu satu rumpun. Itu Anda harus pahami. Jangan ikut ranah politik. Apalagi Mereka kepanasan sebab Tuhannya orang Islam di Malaysia dengan Tuhannya orang Islam di Indonesia sama. Kenapa mereka panas? Karena Tuhannya orang-orang di Sabah Kristen dengan Tuhannya orang Kristen di Indonesia itu berbeda. Ada yang Hasem, ada Elohim, ada di YHWH, ada Allah, ada Putra, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi bingung milih mana satu. Makanya marahlah mereka. Dinda Predator, Bang Dalbo, udah jangan disikapi itu provokasi. Jangan diindahkan, provokasi. Ajaran itu sedunia, itu provokasi itu yang di bawah seperti itu. Kalau beliau Dinda Al-Hidayah mengatakan itu ajaran, ada nyanyian seperti tadi disebutkan, bukan untuk yang lain-lainnya, membenturkan antara negara dengan negara. Itu provokasi, jangan inilah, kalau bisa diblokir aja orang seperti itu, Bang Dalbo. kan mengatakan kami menghujat. Saya mau tanya ini, tolong dibesarkan suaranya, Ustaz. Apakah kami di sini menghujat Anda? Keyakinan Anda? Tidak, Bang. Ini kan dibawa menganggap kami penghujat. Kami tidak menghujat. Tidak ada menghujat dari Semang. Tidak ada. Kami diskusi. User aja yang duduk di sini santai, kok yang dibawa kepanasan? Ada apa Anda? Abang tahu Bang Yusir kan perkataan menghujat itu seperti apa kan? Menghujat itu mengata-ngatain orang yang tidak ada datanya, betul? Betul. Nah, jadi kalau kita berdiskusi ada datanya itu dikatakan menghujat. Kalau ini garis bawahi kepada yang typing, kalau kami ini menghujat, silakan screenshot macam Bang Riki ada fotonya, saya pun ada fotonya, silakan bawa data ini dan suara saya rekam, silakan kantor polisi, kita jumpa di kantor polisi mana. Jelas ya? Buat laporannya. Tapi kalau tadi orang abang bilang kok domba disembah, itu menghujat. Lah. Jadi gini Bang, Yohanes 1:29 itu mengatakan ketika Yohanes bertemu Yesus itu kan dia berkata, lihatlah anak domba Allah itu, Allah, anak domba. Dan Yohanes itu bertemu dengan Yesus dikatakan anak domba. Coba jelaskan itu. Dia ngapain dia jadi manusia kalau umpamanya jadi domba? Ngapain? Jadi Yohanes 1:29 itu kalau mau dikatakan menghujat, itu Yohanes katakan, berarti Nah, Yohanes yang bukan menghujat, bukan kami hanya kita, membaca narasi Bang. aja. Nanti abang kalau melaporkan kita menghujat, berarti Yohanesnya harus dihadirkan. Satu, yang kedua nanti berbalik ikut, abang yang kena tangkap karena pencemaran nama baik, ya kan? Namanya perumpamaan, Bang. Ya iyalah, delik. Perumpamaan kan bisa dikatakan dari Domba yang Yohanes bertemu dengan bulan, kan indah namanya. Ini anak domba, binatang nggak itu? sekarang ku tanya, manusia kan dibilang domba juga. Aku akan mencari anak domba yang Banyak Kristen di bawah, cuman tidak Bang, mau naik. manusia dikatakan anak domba. Nah, terus kalau begitu yang dikatakan oleh Yesus, Yesus diutus untuk Bani Israel, domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Itu apa? Bani Israel domba-domba atau manusia? Itu memang domba itu manusia lah. bukan manusia, domba itu Bang, perumpamaan.
jangan. Wah, apapun ceritanya bang, yang namanya manusia tidak mau disamakan dengan binatang. Binatang nggak ada otaknya, manusia ada otaknya. Coba aku katakan abang, bang, Tapi bang, dibilang gini bang, karena domba itu kan makan rumput, kecuali bilang tadi itu Ya kalau begitu kenapa Yohanes mengibaratkan Yesus yang dituhankan oleh kalian itu disamakan dengan diupamakan dengan domba, anak domba. Ayo, kamu nggak marah sama Yohanes tapi sama kita yang membacakan marah, kan aneh. ini loh bang, asal jangan diperumpamakan, maaf katanya, dengan anjing. Anjing makan tai, kalau domba makan rumput, kalau itu salah. Kalau anjing Mau datanya yang makan tai, mau. jadi Hah? kalau kami katakan abang Mau penyembah domba, datanya mau ya? dibuka, yang makan tai mau. sekarang katanya ada. Kalau kecuali Bang Dalbo buka aja makan tai, Bang Dalbo. Bang Yuser, gimana kok? domba itu makan rumput. Iya, berarti abang terima nih dikatakan anak domba ya, jelas ya? Domba itu kesayangan Yesus. Iya bang, berarti abang terima ya dikatakan domba Yesus itu ya? Ya saya kan perumpamaan, bukan dikatakan Iya bang, tapi kan tertulis di dalam datanya itu, di dalam teks Yohanes 1:29 mengatakan Yohanes bertemu Yesus dan dikatakannya, lihatlah anak domba itu datang untuk menebus dosa dunia. Iya kan? Terus ya, anak domba Allah. Berarti kalau kami katakan abang penyembah anak domba, boleh nggak? ya kan itu perumpamaan bang. Jangan abang bilang kami itu menyembah domba. Kan tertulis bang, Yohanes bertemu Yesus dikatakan dia anak domba. Bang, kalau Dinda predator, udah nggak apa-apa menurut si User ini itu perumpamaan, nggak apa-apa perumpamaan, tapi pantaskah Tuhan itu oleh Yohanes diumpamakan dengan anak domba? Logika abang harus bekerja, silakan. Oke. ya mungkin bang, domba pada saat itu kan kesayangan daripada Yesus. Jadi makanya diperumpamakan domba gitu loh bang. Bener bisa seperti itu. Ini pola pikir luar biasa. Iya. Domba itu adalah kesayangan dari Yesus, luar biasa. Aku nggak nyampe nih kalau harus berputar-putar seperti itu aslinya. Dia yang dikasih Yesus. Domba itu perumpamaan. Iya bang, perumpamaan. Ini